Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan senjata iman yang diambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara, mengapa Tuhan memberikan dua hukum ini pada manusia? Kedua-duanya itu adalah hukum kasih. Kasih seperti apa Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita? Mari kita buka Alkitab kita. Diambil 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Empat ayat ini sangat singkat, tapi dalam sekali artinya. Saya pelajarin dan rangkumkan, kasih itu berbicara tentang pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dikorbankannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, diselamatkan. Di sini dikatakan kasih itu sabar. Sabar itu bisa diartikan penguasaan diri. Contohnya waktu Yesus memikul salib, difitnah, diejek, dihina, dia sabar. Di sini dikatakan kasih itu murah hati. Murah hati itu suka memberi. Bahkan Tuhan Yesus berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Hikmat Salomo mengajarkan di Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bahkan Yesus berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Bahasanya singkat, tapi kalau dipikir secara logika, benar juga. Contohnya, Ciheni memberikan saya angpau. Saya akan berkata, thank you ya Ciheni. Semoga Ciheni banyak rezeki. Mungkin Ciheni memberikan baju pada Mary. Thank you ya Ciheni. Ciheni baik banget. Semoga diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan senantiasa sehat selalu. Jelas-jelas memberi lebih bahagia karena setiap kita memberi pada orang lain, ada doa yang spontan dari orang yang menerima atau bahkan orang yang melihat sekalipun. Doa yang memberkati. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Kemudian di sini katakan lagi, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, selalu rendah hati.
Ia tidak cemburu, tidak iri sama siapa, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, mementingkan kepentingan orang lain. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini berbicara tentang pengampunan. Selalu mengampuni orang lain. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak egois. Kasih selalu mementingkan kepentingan orang lain lebih dahulu. Seperti katakan Rasul Paulus, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak marah, berbicara tentang kelemah lembutan. Tidak mengejek, tidak menghina, tidak membuli, tidak memaki, baik itu dalam perkataan ataupun di dalam hati. Karena sumber dendam itu awalnya dari marah. Sumber awal kebencian dari marah. Jika engkau membenci saudaramu, engkau telah membunuhnya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, di sini dikatakan harus mengampuni. Tentang pengampunan, baik itu kita minta ampun ataupun mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak disimpan, karena itu adalah sampah. Ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa, ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali. Satu kali mengampuni aja sulit, bagaimana 70 kali 7? Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengampuni musuh kita, mendoakan musuh kita, bahkan memberkati musuh kita. Mengampuni aja sulit, bagaimana harus mendoakan dia yang baik-baik, memberkati dia. Memberkati bisa arti memberi, bisa memberi makanan, memberi uang, memberi pakaian. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Di sini mengajarkan kita untuk tidak senang melihat orang susah ataupun sebaliknya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu tidak boleh. Itu bukan kasih. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita, menangislah bersama orang yang menangis. Bersukacitalah bersama orang yang bersukacita. Kasih menutupi segala sesuatu. Di dalam Amsal, Salomo dikatakan, kasih menutupi pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kasih percaya segala sesuatu. Ini kasih adalah iman. Iman. Percaya segala sesuatu. Percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi kasih tidak berkesudahan. Tetapi yang terutama, kasihilah sesama manusia, sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kadang banyak orang mengaku mengenal Tuhan, mengenal Allah, tapi tidak mau berbuat kasih. Dia membohongi diri sendiri. Yang kuat menanggung yang lemah, yang kaya menanggung yang miskin. Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita saling mengasihi satu sama yang lain. Tuhan Yesus memberkati.